Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Pak Satpol, biar dia duduk sendiri tuh ibu, dia pandai atur dirinya. Ya. Ya. Ibu-ibu, yuk duduk ibu, duduk ya. Ayo duduk. Ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu, ketika mendapat undangan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Yes, godai kau itu setan, gak usah kau datang, lebih buka toko, banyak pembeli. Gak usah kau datang, panas, basah ketekmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak ada. Setan dia goda lagi kita supaya tidak dengar ceramah. Apa dia bisik kau setan? Gak usah dengar ceramah, gak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana ibu ceramah? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan HP-nya bu, simpan ya. Simpan ibu. Bu, saya musafir bu. Perjalanan dakwah. Doa saya makbul, doa saya mustajab. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Simpan HP-nya bu, simpan ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kapolres, Pak Dandim, apalagi Kepala BSI, semuanya lah yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya mau kasih tahu cerita. Ada manusia bu yang terkenal sampai sekarang. Sampai sekarang tingkat popularitasnya terbesar di dunia. Dia kaya, gagah, hartanya bu sampai sekarang masih dicari di Mesir. Kaya,
gagah, istananya dilapisi emas, tapi tidak punya iman. Tidak ada yang suka. Pak, duduk, mengganggu ibu-ibu. Ya. Pak, jangan lawan emak-emak. Ini ras terkuat di bumi. Ya, tuh. Namanya Fir'aun. Namanya siapa? Fir'aun itu, Bu, pejabat setingkat raja, kaya, terkenal, gagah, populer, tapi tidak ada imannya. Dia dihinakan oleh Allah. Mana buktinya? Allah haramkan Fir'aun masuk surga. Kalau kita yang hadir di tempat ini masih 50-50, 50 harapan masuk surga, 50 harapan peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun sudah pasti masuk neraka. Sampai detik ini Allah hina itu Fir'aun, Allah laknat itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang satu pun yang senang itu Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada satu pun yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya toh? Iya toh? Maka pejabat yang punya sifat seperti Fir'aun nanti ikut bersama Fir'aun di akhirat. Jangan lihat yang di atas panggung, Ibu. Ya, sebaliknya ada manusia, Bu, namanya budak. Ibu tahu budak? Beda pegawai honor. Kalau pegawai honor masih digaji meskipun hormatnya lebih banyak daripada honornya. Pegawai honor masih bisa berhenti. Tapi budak hak milik. Dia tidak punya hak sama sekali. Namanya Masyita. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tapi karena beriman Allah muliakan Masyita. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada manusia yang bau harum sekali. Ada parfum yang Nabi cium. Wih, Jibril, bau apa itu? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah rohnya Masyita dan keluarganya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masyita sampai detik ini. Berapa banyak warga Oku Timur namanya Masyita. Iya toh? Ya. Iya toh? Ya. Ibu-ibu. Bu. Pilih mana? Masyita atau Fir'aun? Masyita. Pilih mana, Bu? Masyita atau Fir'aun? Masyita. Maka supaya menjadi pejabat tidak bersifat Fir'aun, saya kasih wasiat. 1. Iman. Iman. Bagaimana memelihara iman, Ustadz? Banyak dengar dakwah. Kenapa banyak pejabat sekarang tidak takut dosa? Malam dia dosa, pagi dia bohong, sore dia dusta, malam dia dugem. Kenapa? Karena dia tidak tahu pengetahuan agama. Tidak pernah belajar agama. SD tidak belajar agama. SMP tidak pernah mondok. SMA sekolah umum. Kuliah umum. Jadi pejabat tidak pernah dengar ceramah. Hari Jumat dia pergi. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Maka wajar banyak pejabat ditangkap KPK. Ya kan? Ada enggak petani ditangkap KPK? Ada petani ditangkap KPK? Ada. Berarti petani lebih mulia daripada pejabat. Ya. Maka bapak-bapak pejabat, maafkan saya. Lebih baik saya gaspol Bapak daripada kita berurusan di neraka nanti, Pak. Sayang sekali kalau bupati habis duit 50 miliar lalu berakhir dengan KPK. Kemarin dipertontonkan di media massa, 2 kepala daerah ditangkap KPK OTT. Sayang habis duit puluhan miliar. Masyarakat sudah kasih kepercayaan. Dia datang kasihan ke TPS untuk memberikan suara dan dukungan. Ternyata KPK tangkap bupatinya. Maka syarat pertama, Pak, dengar ceramah. Dengar ceramah. Maka kita bersyukur hari ini ulang tahun Oku Timur
dengan ada acara tablik akbar dengar ceramah. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Daripada ngundang artis mahal, banyak asistennya, uang dikasih ratusan juta, sampai di Jakarta dia pakai dugem. Bapak-bapak daripada kau follow artis, lebih baik follow ulama. Kalau kau follow artis, Pak, habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Oke, santai. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Ya, maka kita bersyukur ulang tahun kabupaten kita diisi dengan tablik akbar. Alhamdulillah. Bu, jujur saya ini curhat Ibu. Saya terharu lihat ibu-ibu. Masya Allah. Saya lihat tadi Bu, mobil nggak ada atapnya Bu. Lalu ada tenda, ada besi-besinya, kayak kandang kambing. Tapi diisi oleh ibu-ibu majelis taklim. Insya Allah ibu lebih gampang masuk surga daripada anggota DPR. Ibu meskipun tidak haji lebih mulia daripada anggota DPR yang tukang bohong. Bu, jadi orang miskin itu enak Bu. Kenapa enak Ustaz? Satu, tidak punya peluang sombong. Iya toh? Kita mau sombong, kita orang miskin. Iya kan? Yang kedua, orang miskin tidak banyak pertanyaan di akhirat kelak. Kalau ini beliau-beliau banyak pertanyaannya nanti. Tanya, itu jam tanganmu Rolex dari mana kau dapat? Kalau dilihat gajimu tidak mungkin kau bisa beli itu. Anu apa? Nggak jelas ditunjuk doang. Lari ditarik lagi, cek. Itu anakmu pakai behel dari mana itu? Itu anakmu kawat giginya itu sampai 40 juta dari mana itu? Nggak jelas ditunjuk lagi Bu. Doang. Itu tegel rumahmu keramik dari mana? Masuk surga juga Ibu. Masih surga, tapi sudah babak belur. Kenapa? Masuk surga juga, tapi sudah babak belur. Tapi kita orang miskin apa mau ditanya? Mobil, angkot, rumah, ngontrak, gaji 2 juta, baju bekas, rumah nggak ada, mobil nggak ada, motor nggak ada, sepeda nggak ada, miskin betul. Ya itulah takdirmu ya. Kau sholat, puasa. Nah kalau begitu kau masuk surga. Amin. Tidak banyak pertanyaan. Masuk surga kita tidak ada pertanyaan. Berikutnya sudah 40 tahun kita dalam surga, muncul tetangga kita yang kepala dinas. Ini dia, ini kepala dinas yang banyak mobilnya dulu ini. Tapi sudah babak belur, jalan dia ke setengah mati. Katanya, Pak, kok kenapa baru datang? Baru muncul saya dek. Kenapa bisa terlambat? Saya kira majak mobilnya itu hari. Itulah yang nampak mobil banyak sekali pertanyaannya. Ya Bu? Bu? Jadi pertama kalau mau kuat imannya harus dengar dakwah. Bu, ini lagi ceramah Bu. Gak pernah saya mondok. Coba sebut ustadz-ustadz yang viral, yang terkenal. Adi Hidayat dari Libya, guru kita Abdul Somad dari Mesir, Khalid Basalama dari Madinah, Dasat Latif Unhas Sospol. Dari mana belajar agama? Dari masjid ke masjid, dari dakwah ke dakwah. Saya pergi dengar ceramah, saya catat, saya rekam, saya belajar agama. Nah sekarang anak-anak kita kapan belajar agamanya? Di sekolah belajar agama cuma 1 jam 2 jam. Itu juga kalau dia tidak bolos. Ayo. Nah sekarang ibu-ibu kalau mau kuat iman di rumah harus dengar dakwah. Dengar dakwah Ibu. Dakwah itu boleh dengan ceramah seperti ini.
Kalau dengar lagu Ustadz, boleh enggak? Boleh. Yang penting lagunya lagu-lagu Islami. Misal lagunya Omai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Harus dengar dakwah. Caranya gimana Ustadz? Ibu mau tidur, dengar ceramah. Ibu kan punya handphone, suruh cucunya, nah carikan saya link agama dasat latih tentang sholat berjamaah, itu tulis keluar. Nah carikan saya Ustadz Adi Hidayat yang bahas tentang mukjizat Quran, itu Bu ya. Para pejabat yang dikasih kendaraan dinas, mobil dibelikan, bensin dibayarkan, sopir dibayarkan, handphone dibayarkan. Keliru Pak kalau Bapak tidak pernah dengar dakwah. Caranya bagaimana? Bapak kan bukan bawa mobil, tinggal kasih tahu sopir, Dek, putar sinyal ceramah, Dek, putar ayat suci Al-Quran. Enak, tinggal sepanjang perjalanan dengan dakwah paling tidak Bapak tahu. Paling tidak tahu dulu, oh ini hukumnya, oh ini begini. Kalau tidak pernah dengar ceramah, bagaimana kita tahu agama? Kalau tidak tahu agama, wajar akhlak kita buruk. Satu, dengar ceramah. Yang kedua, untuk iman baik, berteman dengan orang-orang soleh. Maafkan saya Pak Bupati, hati-hati milih teman Pak. Saya yakin temannya Bapak banyak sekali, tapi umumnya penjilat. Hati-hati Pak, biar salah dia sanjung juga itu Pak. Siap, ging. Piye kabare? Api-api. Sedulur sak lawase. Nggih. Punten. Nah, Pak Bupati, ciri-ciri teman yang baik Pak, lihat sholatnya. Bapak mau ngangkat kepala dinas, lihat sholatnya. Penjilat itulah yang merusak Bapak. Kulunun, nje, betul Pak, siap lah. Hati-hati, ibu-ibu, pilih teman hati-hati. Kalau ibu teman sama tukang gosip, lambat laun ibu jadi tukang gosip. Kalau ibu-ibu bergaul sama ibu-ibu suka selingkuh, lambat laun ibu diajari selingkuh. Ada di sini yang suaminya selingkuh? Ada ibu? Ibu, laki-laki tuh Bu, tergantung istri. Bu, istri saya, ini penceramah Bu, banyak sekali yang goda saya Bu. Apalagi curhat para janda. Ustadz, baru saja meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa, baca ini Bu, baca ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Banyak yang goda saya, mahasiswi saya, tapi saya tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahku. Oh, istri saya itu Bu, namanya Mama Nyece. Nggak pernah pacaran, nggak pernah ketemu sebelum menikah, nggak pernah lihat foto. Nanti sudah ijab kabul, baru saya lihat wajahnya setelah halal. Pertama kali saya lihat wajahnya. Itu kalau saya mau pergi ceramah Bu, dia ambil ranselku, dia angkat. Biasa saya malu sama kameramen saya, dia bilang ini, saya bilang enggak usah angkat sayang, itu berat. Apa dia bilang? Beratnya ini ransel Ustadz, tidak seberat tanggung jawabnya seorang mubalik. Sudah itu Bu, dia cium tanganku. Cium lagi nih. Sudah itu dia cium lagi jidatku.
Mata kanan lagi. Kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Demi Allah Bu, serius saya. Sudah itu dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum dia usap dadaku. Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup sebelum iya sayang, saya ridhoi kau. Begitu saya pergi dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah ini nada ini. Bu, majelis taklim baik, pengajian baik, punya baju seragam bagus, tapi kalau tidak bisa jadi istri soleha, rugi. Bagaimana istri yang soleha itu? Satu, jangan suka ngomel. Bu, di Makassar ada yang tanya saya, Ustadz, kenapa itu istriku tidak betah di rumah? Suamiku, ibu-ibu tanya, kenapa itu istri saya tidak betah di rumah? Suami saya, bawanya mau keluar saja. Bu, saya ceritakan, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan emas. Senanglah dibelikan emas. Terima kasih bang. Kata suaminya, dek, kita pergi siarat sumur tua ya. Sumur tua di kampung. Pergilah dia di sumur tua bu. Usianya ini sumur 400 tahun. Dalamnya 8 meter. Sampai di bibir sumur. Kata suaminya, kau lihat dek, ada enggak airnya? Ada bang, dangkal. Ada bang, dangkal. Maksudnya apa? Sampai aja di lutut. Kata suaminya, aman berarti. Begitu dekat dengan bibir sumur bu, dia dorong istrinya masuk. Dung! Masuk di sumur, dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ. Enggak ku dengar juga ngomel kau di situ. Suaminya di atas, ngomel kau di situ. 1 jam kemudian bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. Kaget suami, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya. Ada perempuan 1 jam ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, Mas Bro, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama. Jadi bu, istri yang baik itu tidak suka Kalau marah sama suami, bukan dengan mempermalukan di tetangga. Kalau marah dengan suami, bukan dicerita dengan saudara. Kalau marah dengan suami, ibu bangun sholat hajat, minta pertolongan Allah. Kalau dia marah, ibu sindir dengan lagu. Ini lagunya. Pulangkan saja aku atau lihat tanda bekas sering kau lakukan bila menyakiti samakah aku yang diri hingga sesukamu. Saya hormati, dengarlah curhat istrimu. Ibu ada yang suka ngomel? Ada. Dengar Pak, kalau istri suka ngomel kata Nabi 2 sebabnya. Dengar bapak-bapak yang suka ngomel istrinya. Karena perempuan itu tidak sekedar ngomel. Kalau ngomel tanpa sebab orang gila namanya itu. Ya toh Bu? Nggih? Dua penyebab perempuan suka ngomel kata Nabi. 1, jarang dipuji. Ibu-ibu sedang dipuji suami enggak? Enggak pernah? Aduh kasihan. Oh saya kalau istri saya Bu masak, saya puji masakannya.
Ini masakan tidak ada samanya di komplek ini. Selama saya jadi laki-laki, barusan saya masak dengan masakan kayak gini. Meskipun saya tidak senang. Karena boleh memuji perempuan, begitu hebatnya memuji perempuan, boleh kita bohong. Bapak-bapak, ada 3 bohong yang boleh. Satu di antaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istri. Boleh. Dan hebatnya itu perempuan, biar dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Kau makin cantik sayang. Dengar, saya tahu kau bohong, tapi tidak apa-apa lah. Iya toh? Wah, penyebab perempuan suka ngomel kata Nabi, karena kau tidak pernah memberikan hadiah. Maka bapak-bapak dengar, bapak-bapak pegawai negeri, pak polisi, tentara, mau jadi pejabat, mau jadi dapat jabatan, jangan nyogok. Kumpul saja duitmu, lalu kasih istrimu, biar istrimu yang doakan. Pak, sebenarnya itu perempuan yang dia cari duit. Tidak percaya? Saya mau tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada kau dengar, hebat uang dia cari. Dan dengar lagi, ibu-ibu, kalau misalnya disuruh pilih mana lebih dulu, ibu meninggal atau suami, pilih mana, Bu? Inilah hebatnya perempuan, dia doakan kita cepat mati, uang kita dia cari. Bu, ya, Bu, kalau orang kaya suka bertengkar di rumahnya, anggota DPR suka bertengkar di rumahnya, paling tidak rumahnya bagus. Ya kan? Makannya enak, kendaraannya baik, bajunya mewah, meskipun dia tidak bahagia dalam rumah tangganya. Tapi kalau kita sudah rumah kontrak-kontrak, makan tidak jelas, baju juga sudah 4 bulan tidak pernah diganti, suami bau keteknya, istri suka ngomel, kapanlah kita bahagia, Bu? Ya, kalau kita miskin, rumah kontrak, paling tidak kalau kita bahagia. Kita lihat orang kaya, kita bisa bangga berkata, betul mobilmu mewah, rumahmu mewah, tapi kau tidak dapat kebahagiaan seperti yang kami miliki. Ya, supaya dapat bahagia, iman itu dengar dakwah. Yang kedua, pilih teman yang baik. Ibu-ibu, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Mau ndak ibu cium kulit kambing? Ndak mau kan? Tahu Quran? Tahu Quran? Ketika kulit kambing jadi pembungkus Quran, ibu cium ndak? Ibu cium ndak? Kulit kambing yang hina dicium karena berteman dengan Quran. Sebaliknya, ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Ketemu drum. Ketemu drum. Tahu? Jadi beduk. Setiap saat dipukul. Salah milih teman. Ya? Maka Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim boleh berteman sama penguasa, boleh berteman sama penguasa, boleh berteman sama pengusaha. Tapi sayang kalau Bapak tidak berteman dengan kiai. Rata-rata pejabat, nomor teleponnya jarang kiai. Yang ada sawit, yang ada nikel, yang ada Kapolres, yang ada Kapolda. Pak Imam tidak ada. Maka Pak Kapolda, Pak para pejabat, sekali-kali undanglah para ulama. Sekali sepekan, kalau terlalu repot, sekali sebulan bawa ke rumah dinas, Pak. Bawa ke rumah dinas, doakan Bapak. Dan itu kalau para ulama diundang masuk rumah pejabat, terkagum-kagum memuji Allah. Dia baru masuk, kasihan, dia sudah terpesona. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dia memuji Allah. Tapi kalau Bapak ngundang orang kaya, dia akan mencela dia, Pak.
Bodoh betul istrinya ini. Nggak seragam ini warna kuning ini, Pak. Maka undanglah alim ulama. Hormati alim ulama. Berteman dengan orang-orang alim. Ya, Bu? Tapi kadangkala orang lebih menghormati artis daripada ulama. Kalau artis diundang, aku kasih bisnis kelas. 3 orang bisnis kelas, kasih hotel bintang 5. Dari bandara ke lokasi acara dikawal polisi tentara. Nyeung, 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 nyeung. Sampai di lapangan cuma datang bawa alamat palsu. Pulang kan Pak Imam, nggak dijemput, dikirimi Grab. Grab motor lagi, motornya motor tua, nggak ada stang kakinya satu di belakang, tergantung kakinya Pak Imam di belakang. Hujan terpaksa satu mantel berdua. Sudah sampai deh, sedikit lagi Pak Imam, sedikit lagi 2 kali tikungan, air dari atas, air dari bawah, sampai di rumah kepanasan lagi tidak ada kipas. Berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu 1 jam. Begitu mau pulang kita kasih apa? Uang 50.000 2 lembar dan pisang 3 sisir. Begitu suaminya bilang, oh masa kau kasih begitu Pak Imam? Dia tinggalkan kerdunya, dia tinggalkan sawahnya, datang dia salawati rumahmu, dia berdoa, masa kau cuma kasih uang 100.000? Apa kata istrinya? Ya sudah, tambah ketan di situ 2 piring. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Ini pelakunya semua ini ya. Ya, 3, dengar baik-baik. Supaya iman baik, setelah dengar dakwah, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, berdoa mohon hidayah. Ada doanya dalam Quran. Ibu-ibu majelis taklim pasti tahu. Rabbana la tusi qulubana wa hab lana innaka antal. Nah, itu ibu doa. Ya. Maka setelah dengar dakwah, kemudian berteman orang-orang soleh, minta supaya Allah pelihara iman kita. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, manusia kalau tidak punya iman lebih hina dari binatang. Ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Kakak saya jual beli kambing di kampung Bu. Itu kambing, kalau dia nakal kambingnya, dia panggil penjaganya, jual itu kambing. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Pak, tidak ada yang beli. Bawa pulang, potong. Dagingnya jadi coto. Tulang-tulangnya jadi sop konro. Pipinya jadi sop pipi. Lidahnya sop lidah. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Tanduknya perhiasan. Kulitnya jadi baju. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau ada pegawai honor, malas, jam kerja dia nongkrong di warkop, suka ngambil barang-barang kantor, kertas, mesin tik, horden, piring, diambil semua bawa ke rumahnya. Mau diapa Ibu? Mau diapa? Siapa yang mau makan? Ayo, mau dijual? Siapa yang mau beli? Itulah sindiran Quran mengatakan, kalau manusia tidak punya iman, mereka lebih hina dari binatang. Maka Pak Bupati tidak mau warganya ini Oku Timur lebih hina dari binatang, maka kita diundang dengar pengajian seperti ini. Ya. Pesan kedua, Bu, saya ini punya kamar tidur, isinya 3. Saya, mamanya Ece, anakku Ece, 3 saja isinya. Selalu bertengkar kalau malam. Apa pertengkaran saya? Anak saya tidak bisa tidur kalau menyala lampu. Kalau mati lampu. Anak zaman sekarang tidak mau tidur kalau dia mati lampu. Saya tidak bisa tidur kalau menyala lampu. Kata anakku, kasih nyala Pak. Saya bilang tidak bisa, kayak ada ulat di mataku kalau menyala. Iya toh?
Itu Bu, baru 3 penghuni. Sudah tidak bisa kita tenang dalam kamar. Bagaimanalah Kabupaten Buku Timur? Pasti tidak gampang mengurus ini kabupaten, Bu. Iya. Ono Jawane. Ono? Nggih. Engkau ogina. Ada dayanya. Ada Padang. Ada Batak, ada. Bayangkan untuk ya sudah. Kalau sebut semua absen jadinya, Bu. Ya, saya saja cuma 3, itu nggak bisa tenang. Apalagi 1 kabupaten. Pasti banyak masalahnya. Coba lihat apa masalahnya pegawai. Baru didaftar jadi pegawai. Apa masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Ya toh? Sudah jadi kepala bagian, apa masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, muncul lagi masalah baru. Apa masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, muncul masalah baru. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Iya toh? Banyak. Ini depan saya semua muka-muka masalah. Iya toh? Saya curiga masalahnya banyak utang. Ya toh, Bu? Utang boleh, tapi jangan gali lubang tutup. Kata Nabi boleh kau berutang, tapi kalau kau berutang 1 kau potensi jadi pembohong. Ditagih, nggak ada, biar baunya, nggak ada. Nah, sudah bohong tuh, padahal ada. Yang kedua, kelompok jadi banyak utang, memutuskan silaturahmi. Yang nagih sudah jengkel ditagih, akhirnya kita bertengkar, putus silaturahmi. Berarti banyak punya utang sini. Yang ketiga kata Nabi, orang yang banyak utangnya pendek kakinya. Maksudnya apa? Dia mau ke pasar, ada di sana. Nanti saya ditagih. Iya kan? Jadi boleh berutang, tapi jangan jadi hobi. Kenapa banyak ibu-ibu berutang? Apa karena tidak ada rezekinya? Tidak, karena selera tinggi. Mana buktinya? Ibu-ibu banyak curhat. Ustadz, boleh pinjam duit. Untuk apa Ibu? Susu Ustadz, anak saya mau beli susu. Saya bilang, Bu, kenapa Ibu pakai susu kaleng? Coba kalau pakai ASI. ASI praktis Bu, murah, higienis, gampang. Kalau susu kaleng mesti ke toko dulu beli. Sudah itu mahal, sudah itu beli sedotannya, sudah itu beli kalengnya, sudah itu beli dotnya, sudah itu beli tempatnya. Kalau ASI tinggal dikeluarin. Iya toh? Praktis. Kalau ada lebihnya, kasih sedikit bapaknya. Iya. Iya toh? Karena susu kaleng, akhirnya minjam. Apalagi, Ustadz, pinjam duitnya Ustadz. Untuk apa Bu? Ustadz, Pampers. Itu Pampers Bu, ibu-ibu yang sibuk dan banyak duitnya. Kalau kita yang tidak sibuk, duit terbatas, jangan pakai Pampers. Pakai apa? Apa itu kantong plastik? Apa sih? Saya waktu kecil kan pakai itu. Apa itu? Terpal. Iya, pakai terpal, lalu beli kain. 4, basah, ganti. Itu bisa pakai sampai besar. Kalau ibu-ibu kreatif, basah dia ganti, basah ganti lagi. Ibu yang malas, dia biarkan anaknya berenang di karpet plastik itu. Berarti bukan karena tidak ada rezeki dia ngutang, tapi gaya hidupnya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, semua orang punya masalah. Ini di depan kita ini semua punya masalah. Berbeda-beda masalah. Saya juga punya masalah, Ibu. Saya jarang di rumah. Ini hari ke-8 saya tinggalkan rumah. Pulang sebentar ke Makassar jam 2 dini hari.
ceramah manasik umroh, malam subuhnya balik lagi ke Jakarta pergi umroh. Begitu aja. Semua kita punya masalah. Ada ibu-ibu masalahnya apa? Rambutnya lurus, dia keriting. Ada masalahnya ibu-ibu rambutnya keriting, dia kasih lurus. Ada ibu-ibu mukanya hitam, dia kasih putih. Akhirnya mukanya putih, lehernya hitam. Iya kan? Ya. Iya. Masalahnya bapak-bapak capek dia istrinya, ngomel aja kerjanya. Mau tambah istri, takut. Semua kita punya masalah. Maka Allah katakan, Pak Bupati, Dasat, ibu-ibu, Pak Sekda, kalau ada masalahmu, 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Sabar, bagaimana prakteknya? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami ngomel, tak. Ibu dengar, sabar, balik kanan. Sudah itu kalau marah, cukup usap dada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga bapak-bapak, istri ngomel, ngamuk mendadak sebab dia tiba-tiba ngamuk. Bapak dengar saja. Sudah itu balik kanan. Ini. Jangan pula kau tatap wajahnya baru kau bilang innalillahi. Tambah ngamuk dia. Ya. Yang kedua, sholat. Saya yakin ibu-ibu rajin sholat semua ini. Ya. Bu. Ada yang dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah, ada dari Sumatera Utara, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan datang ke Oku Timur. Untuk apa? Supaya dunia baik. Ya kan? Bohong kita kalau bukan urusan dunia kita sampai di sini. Ya kan? Saya mau tanya, Bu, siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya dunia? Allah. Ibu kesini untuk apa? Allah. Artinya mustahil dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kita jauhi. Siapa yang menjauhi dunia? Mereka yang al-mutakhawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Ya Bu, saya kasih contoh tadi, siapa yang punya dunia? Allah. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Oku Timur. Mendarat, saya telepon Pak Bupati. Pak Bupati, mohon izin. Saya lagi di Oku Timur, mau keliling-keliling cari sahabat orang Bugis. Boleh pinjam mobilnya Pak Bupati? Pak Bupati kata, oh saya lagi di Jakarta Pak Ustadz. Tapi tenang Pak Ustadz, nanti jangan usah pusing. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat. Kamu tolong bawakan mobil full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, ini biar contoh, contoh aja ini. Ya toh, 30 menit kemudian datang ajudan, bawa mobil full tangki lengkap dengan pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai masalah saya soal mobil, kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Punten. Sebaliknya, ada dari Sulawesi, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat wajah, tidak pernah dengar nama, datang ke Oku Timur, mendarat, telepon, Pak Bupati, ya, boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Komandan, tangkap itu, penipu itu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil, pasti itu kan tipu, tangkap komandan. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur, tiba-tiba ada masalah pekerjaan, ada masalah dengan rumah tangganya. Ya Allah, capek sudah saya, ya Allah. Capek saya hadapi hidup ini, ya Allah. Allah katakan, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya.
sholat. Apa susahnya sholat? Kapan perempuan banyak tidak sholat? 1, ketika selesai haid. 5 hari haid dia tambah bonus 2. Kata suaminya, biasanya kok cuma 5 hari sayang, ini kok 7 hari. Belum bersih bang, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, ibu, ya, kalau ibu bersih duhur mulai sholat. Biasa juga nipas. Ustadz, nipas itu 40 hari. Bukan 40 hari. Boleh kurang dari 40, bisa jadi lebih 40. Tergantung bersihnya. Kalau ibu sudah bersih, wajib sholat meskipun belum 40 hari. Ya toh? Ya. Tapi ibu tidak usah bicara nipas kalau usia sudah 60 tahun. Kapan lagi perempuan banyak nggak sholat? Kalau ada pengantin. Ya, mukanya dia dempul, coklat, krem, abu-abu, pakai jilbabnya jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Yang 3 lapis, miring-miring, ada kayak bambu-bambu di atas, ada juga kering-keringnya, bajunya sempit, roknya sempit, jalan dia begini. Kata suaminya, bu, kau pergi sholat. Kau sudah jualkan sawah supaya kau haji, malah kau tidak pergi sholat. Pergi sholat. Kata suaminya, kata istrinya, kau sadar? Sadar ini saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku, 700.000 ini. Bu, Pak, ada orang bilang, tidak penting sholat, yang penting hatimu dong. Kalau hatinya baik, tidak sholat, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad baik hatinya, baik akhlaknya, tapi beliau tetap sholat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu terbatas. Bu, saya masih mau, cuma saya harus balik karena pesawat saya tidak bisa terbang kalau sore. Ya, kita doakan Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Wakil, beliau undang lagi saya. Insyaallah